Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Hamidah dengan NIM 24030407170. Di sini saya diberi tugas ujian akhir semester untuk menganalisis hasil running, jelaskan alur, input, dan output. Case antrian bank. Yang pertama ada kelas yang bernama program. Jadi, semua program akan ditulis di kelas ini. Kemudian ada stage point main. Ketika program dijalankan, eksekusi dimulai dari sini. Kemudian ada queue bertipe data string. Lalu dinamai queue, new queue, string. Lalu ada while true. While true ini akan terus berjalan tanpa henti hingga pengguna memilih untuk keluar dari program. Kemudian ada console readline. Tambahkan nasabah ke antrian. Yang kedua, layani nasabah. Yang ketiga, tampilkan antrian. Yang keempat, keluar. Kemudian pilih menu yang akan ditampilkan di tampilan user. Kemudian ada integer choice, integer parse, console readline. Jadi kode ini nih digunakan untuk membaca input dari pengguna dalam bentuk string. Kemudian mengkonversinya menjadi bilangan bulat atau integer menggunakan metode integer parse. Kemudian ada switch. Switch ini untuk menentukan tindakan yang akan diambil. Selanjutnya case 1. Case 1 masukkan nama nasabah. Misalnya saya akan memasukkan nama SIMJACK. Nah, kemudian nama yang akan dimasukkan bertipe data string. Lalu console readline yang akan dibaca oleh program. Kemudian ada queue dan enqueue. Queue ini artinya antrian, enqueue menambahkan antrian di akhir. Lalu di sini ada name. Name ditambahkan ke antrian. Antrian name di sini yang dimasukkan oleh nasabah. Lalu break untuk mengakhiri. Selanjutnya case 2. Case 2 melayani nasabah. Nah, di case 2 ini kita cek dulu apakah ada queue atau antrian atau tidak. Jika misalnya ada antrian, maka akan dequeue atau menghapus dari nasabah. Tapi sebelum dihapus dimasukkan dulu ke variabel servlet. Lalu ditambahkan ke nasabah yang akan dilayani. Contohnya SIMJACK. Nah, nasabah yang akan dilayani itu SIMJACK. Tapi kalau tidak ada antrian di sini, maka akan memunculkan output antrian kosong, kemudian break. Selanjutnya kita ke case 3. Menampilkan antrian. Jadi di case 3 ini akan menampilkan antrian saat ini plus string.join. Join di sini untuk pembeda antara misalnya ada dua antrian saat ini. Contohnya antrian pertama SIMJACK, antrian kedua Lisa. Jadi pembedanya itu SIMJACK, spasi Lisa. Kemudian break. Lalu case 4. Keluar dari program. Ketika user memiliki di luar 1, 2, 3, 4, maka akan memunculkan pilihan tidak valid. Kemudian return untuk memberhentikan eksekusi program. Selanjutnya kita akan running program ini. Pertama tuh ada tambah nasabah ke antrian, yang kedua layani nasabah, ketiga tampilan antrian, yang keempat keluar. Kita pilih menu 1, lalu kita enter. Masukkan nama nasabah, saya akan masukkan nama SIMJACK. Nah, saya akan menambahkan nasabah lagi, kita pilih menu 1, kemudian
kita cek apakah Simjack dan Lisa masuk ke tampilan antrian atau tidak, kita pilih menu 3. Nah, antrian saat ini ada Simjack, Lisa. Kemudian kita layani nasabah. Nah, nasabah yang akan dilayani Simjack. Cek. Lalu kita lihat antrian. Masih ada antrian atau tidak? Kita pilih ke 3. Nah, antrian saat ini Lisa. Lalu kita layani nasabah yang akan dilayani Lisa. Lalu kita pilih ke tampilan antrian masih ada atau tidak. Nah, antrian saat ini kosong. Lalu kita keluar dari program. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan menganalisa konsep coding penggunaan undo dan redo. Pertama, stack bertipe data string dengan nama variabelnya understack. Kode stack string digunakan untuk mendeklarasi struktur data stack dengan tipe elemen string. Stack ini menggunakan struktur data LIFO, yaitu elemen terakhir yang dimaksudkan adalah elemen pertama yang dikeluarkan. Kemudian ada pilihan-pilihan. Lalu ada while true, kemudian console writeline. Yang pertama tambah teks, yang kedua undo, yang ketiga redo, yang keempat tampilkan dokumen, yang kelima keluar dari program. Kita masuk ke case yang pertama. Jadi user memilih case 1, maka yang terjadi masukkan teks jika user disuruh untuk memasukkan teks. Kemudian console writeline. Teks yang ditambahkan bertipe data string. User yang ditambahkan akan di-push. Push itu akan ditambahkan ke undo stack. Lalu clear. Clear di sini dibersihkan atau dihilangkan dari redo text. Lalu di sini ada console writeline. Console writeline text ditambahkan. Misalnya saya akan menambahkan Haruto ditambahkan. Lalu break. Break ini untuk menghentikan case pertama. Lalu case kedua. Pada case kedua berfungsi untuk menghapus jika ada teks yang diunduh. Maka last text paling atas itu akan di-pop. Maksud di-pop itu dihilangkan. Jadi teks yang paling atas nanti dihilangkan, maka masuk ke redo stack. Kemudian dari undo stack ini, dari undo stack pop dihapus, kemudian masuk ke redo text dot push last text. Kemudian ditambahkan ke redo text yang tadi dihapus, lalu ditampilkannya undo dilakukan teks yang tadi dimasukkan Haruto itu dihapus dari undo, tapi masuk redo. Tapi kalau misalkan di sini tidak ada teks program, misalkan di sini tidak ada teks program yang akan mengeksekusi bagian else, yang berarti tidak ada teks diundo. Kemudian ada break, mengakhiri case kedua. Memberhentikan case kedua. Kemudian kita masuk ke case 3. Di case 3 ini, if redo stack count. Terdapat redo stack count ini digunakan sebagai pemulih yang nantinya akan dipulihkan kalimat terakhir. Kalimat terakhirnya menggunakan undo stack push, undo stack dan push
restore text. Kemudian apabila sudah maka akan muncul kalimat semisal tadi Haruto dihapus, maka akan tampil kembali teks Haruto dikembalikan. Lalu break. Yang case keempat, ini kan di case 4 diminta untuk menampilkan dokumen saat ini dengan cara console readline dokumen saat ini ditambahkan string .join. Jadi join di sini itu maksudnya berfungsi untuk sebagai pembeda objek-objek di dalam Undo-Stack. Misalnya objek-objek di dalam Undo-Stack ini ada dua, misalkan yang pertama Haruto sama Minkyu. Nah, di sini ada pembeda Haruto, spasi Minkyu. Kemudian break. Di case 5 ini untuk keluar dari program. Misalkan nih, kan pilihannya 1 sampai 5. Nah, jika user memilih 8, maka munculnya pilihan tidak valid. Program keluar dengan perintah return yang menghentikan eksekusi metode main. Ketika program menampilkan teka pilihan tidak valid, artinya opsi menu yang di-input tidak sesuai dengan menu yang ada atau tidak berupa angka. Kemudian kita akan running program ini. Nah, kita akan pilih menu 1. Masukkan teks, saya akan masukkan Haruto. Kemudian saya akan menambahkan teks lagi Q. Kemudian kita cek apakah Haruto dan Minkyu ini akan tampil di dokumen. Kita pilih ke menu keempat. Nah, dokumen saat ini Minkyu dan Haruto. Selanjutnya kita undo dilakukan, teks Minkyu dihapus. Maka kita akan mencoba redo. Redo dilakukan, teks Minkyu dikembalikan. Kita akan mencoba undo, tapi kita tidak akan meredonya. Undo dilakukan, teks Minkyu dihapus, lalu kita akan tampilkan dokumen saat ini cuma ada Haruto. Lalu kita lalu kita akan undo dilakukan, teks Haruto dihapus. Lalu kita cek tampilkan dokumen saat ini tidak ada. Lalu kita keluar. Kita sudah keluar dari program. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.